لبيك لا شريك لك لبيك. Seorang yang tidak punya kaki sebelah bisa berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke tanah suci ini ya. Itu yang saya banggakan, dan suami saya orangnya kuat. Seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan, puncak haji, hingga pemulangan. Paripurna memutuskan dilaksanakannya hak angket yang dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji tahun 2024. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Menunaikan ibadah haji menjadi impian seluruh muslim di dunia. Memiliki kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah tahun ini membuat pasangan suami istri lansia asal Yogyakarta senantiasa bersyukur. Dengan penuh kasih, Indrawati terus setia mendampingi sang suami Kapandi yang merupakan penyandang tunadaksa. Kan laki-laki dengan perempuan kepisah, jadi saya lepas dia di tempat laki-laki, saya suruh dia diam, tidak usah kemana-mana sampai saya datang. Begitu saya sholat di tempat perempuan kepisah, tapi suami saya setianya, dia menunggu sampai kapan saya datang. Saya suruh dia diam, saya datang jemput dia. Jadi saya jemput dia ke sini setiap hari begitu sampai sholat. Pekerjaan saya antar, saya lepas, saya lari ke tempat yang perempuan. Saya selesai sholat, saya lari ke sini ambil dia, baru saya bawa ke hotel. Kadang-kadang maghrib isya saya tak pulang karena daripada khawatir sekali, Mas. Saya sangat khawatir karena dia ini seorang yang tak punya kaki sebelah. Bisa berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke tanah suci ini ya. Itu yang saya banggakan, dan suami saya orangnya kuat sekali, dia sangat bertahan dengan kehidupan, semangatnya tinggi. Jadi saya itu tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Sukacita menjalankan ibadah haji juga dirasakan Suroso, jemaah haji asal Kebumen, Jawa Tengah. Meski dunianya gelap gulita, namun cahaya ilahi menuntun Suroso menuju ke Baitullah. Tahun aslinya nggih tahun 2015 kula kelampan tahun 2012. Sing biayai anak kula nika Sutanti. Geling kali sareng-sareng kali ngriya, tapi sing kathah nika. Keberangkatan Suroso ke Tanah Suci tak lepas dari peran anak sulungnya Sukanti yang rela merantau ke negeri jiran, bekerja sebagai pekerja migran. Perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapailah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Jadi saya bersyukur juga bisa mengabulkan, ya mungkin rezeki dari Allah lah, tapi kan melalui saya. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Musim haji tahun 1445 Hijriah, sebanyak 44.795 jemaah haji dengan usia 65 tahun ke atas menjadi bagian dari 241.000 tamu Allah yang akan melaksanakan rukun Islam kelima. Waktu itu jadi ada jamaah nenek-nenek
Jadi dia itu paspornya bermasalah, yang mana harus nginep di sini di kantor, terus di kamar tuh sendirian. Itu sedih-sedih deh, pokoknya kan aku tuh udah gak punya nenek kan dari 2012. Dulu tuh cuma bisa ngerasain punya nenek sama punya umpi, aku manggil umpi itu uyut perempuan. Jadi dari segi fisiknya mirip umpi aku, uyut aku, tapi aroma tubuhnya ingat sama nenek aku gitu loh. Jadi kayak di sini tuh kita yang khususnya aku yang nggak ngerasain punya nenek kakek lengkap, tapi aku di sini ngerasain punya nenek kakek lengkap, dan itu banyak banget gitu. Kisah inspiratif perjalanan haji tahun ini tak hanya datang dari jemaah haji, namun juga dari petugas haji Indonesia. Ialah Rahmat, pria asal Lampung Barat yang mengabdi sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2024. Terlahir tunadaksa, tak membuat Rahmat patah semangat. Senyum sumringah Rahmat menjadi ciri khasnya saat menyambut para jemaah calon haji Indonesia. Ya, yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya, dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini justru harus bersyukur, karena kekurangan kita sudah nampak, artinya kita bisa menghandle itu. Kekurangan kita sudah nampak, tinggal kita munculkan kelebihan kita aja. Ibadah haji adalah panggilan ilahi. Meski sudah berada di tanah suci, namun tidak semua orang bisa berhaji. Salah satunya adalah Sayudi Prastopo, mengayuh sepeda puluhan ribu kilometer selama 7 bulan lamanya dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur menuju ke Mekah. Lelaki paruh baya ini harus menunda mimpinya berhaji karena terkendala visa. Saya memang ada suatu doa sama Allah. Kuatkan aku dengan tauhid-Mu ya Allah. Bisa mentauhidkan Allah 100%. Gimana caranya? Dengan tidak apa-apa tapi Allah bisa menjaga saya setiap waktu. Jika sesuatu saya butuhkan, Allah langsung kasih. Entah itu makanan, minuman dari hamba-hamba yang Allah pilih. Dan aku yakin bahwa hati manusia itu Allah genggam. Insya Allah, saya berjalan sampai sekarang ini dimudahkan semua, Pak. Kalau memang ada Allah kasih kesempatan haji, saya akan jalanin. Tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh, ya sebagai bangsa yang taat sama aturan, ya kita ikutin aturannya. Jangan kita paksa. Kita nggak punya hak untuk itu. Kalau memang nggak boleh, ya udah saya balik. Nanti begitu saya nanti dapat tasrih atau visa haji, saya akan naik sepeda lagi, Pak. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia menerapkan sejumlah peraturan baru demi menjaga keamanan dan keamanan jemaah haji. Mampukah peraturan ini menangkal jemaah haji ilegal? Sesaat lagi, tetap di iNews Files.